Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 2.1. Nama saya Laili, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Ogan Ilir. Fasilitator saya Bapak Wahyu Eko Ramadan dan pengajar praktek Ibu Aisyah Anggraini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Menurut Tomlinson 2001, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah 1. Kesiapan belajar, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik, biasanya Anda akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut untuk mendapatkan suara yang optimal. Kesiapan belajar dapat kita contohkan pada tabel berikut. Kesiapan belajar itu, beberapa murid telah memaknai konsep keliling dapat melakukan persepsi hitung dasar. Beberapa murid telah memahami konsep keliling, beberapa murid belum menguasai konsep keliling. Adapun tugas yang bisa kita berikan adalah murid diminta mengerjakan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Murid akan diminta untuk bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Kemudian kategori kedua, murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling, misalnya menggunakan alat bantu. Kategori ketiga, murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep keliling. Guru akan memberikan scaffolding yang lebih banyak dalam proses ini. Minat murid. Minat murid atau kegemaran bisa berdasarkan seni, literatur, puisi, prosa, fiksi, non-fiksi, teknologi, atletik, ilmu sains, matematika, sejarah, ilmu sosial, jurnalistik, politik atau pemerintahan, bisnis, musik, teater, jalan-jalan, pahlawan, olahraga, kerajinan. Ada lagi, minat bisa dikategorikan lisan, tertulis, rancang bangun, artistik, abstrak, dan layanan masyarakat. Profil belajar murid. Kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Preferensi terhadap lingkungan belajar. Contohnya, mungkin ada anak yang tidak dapat belajar di ruangan yang terlalu dingin, terlalu bising, terlalu terang, dan sebagainya. Pengaruh budaya. Santai, terstruktur, pendiam, ekspresif personal, impersonal, preferensi gaya belajar, visual, auditorium, kinestetik. Preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, multiple intelligence, visual spasial, musical body kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis logik, matematika.
Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Ini masuk ke dalam kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seseorang, ini masuk ke dalam minat. Dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, ini masuk ke dalam profil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dan koneksinya terhadap modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Pembelajaran berdiferensiasi suatu rangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Jadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru juga perlu melakukan identifikasi kebutuhan belajar dengan lebih komprehensif agar dapat merespon dengan lebih tepat terhadap kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini, berarti guru telah melakukan peran dan nilainya sebagai guru dan menjadikan semuanya untuk bisa menjadi budaya yang positif. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.